Matahari senja mulai tenggelam di ufuk desa kecil yang dikelilingi sawah dan bukit hijau. Di sana tinggal seorang wanita muda bernama Siti, seorang istri yang dikenal ramah, sederhana, dan penuh syukur. Ia hidup bahagia bersama suaminya, Dimas, seorang guru sekolah dasar yang sabar dan penuh kasih. Siti punya seorang kakak perempuan, Aisyah, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Meskipun mereka bersaudara kandung, sifat mereka sangat berbeda. Siti lembut dan mudah percaya, sementara Aisyah cerdas, tegas, dan memiliki aura kuat yang membuat semua orang segan. Alhamdulillah, maksudku, astagfirullah, Allah masih kasih aku suami sebaik kamu, ucap Siti sambil menyuapi Dimas dengan tawa kecil. Hari-hari Siti tampak sempurna. Ia selalu merasa beruntung punya suami seperti Dimas dan kakak seperti Aisyah. Aisyah sering datang membawa makanan, membantu pekerjaan rumah, bahkan menjaga Siti saat ia sakit. Namun, jauh di lubuk hati, Aisyah menyimpan rasa yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Suatu hari, seorang pemuda misterius bernama Farid datang ke desa. Ia bekerja sebagai sopir ojek daring yang sering mangkal di dekat minimarket. Farid ramah, tapi sorot matanya seakan menyimpan luka dalam. "Bu Siti ya? Rumahnya di seberang musola?" tanya Farid pada seorang ibu-ibu. "Dimas, suaminya, dulu pernah bantu saya waktu di kota." Farid akhirnya mampir ke rumah Siti dan mengenalkan diri. Ternyata Dimas pernah menolongnya saat mengalami kecelakaan di Jakarta. Pertemuan itu menghangatkan hati Siti, apalagi Farid tampak tulus dan jujur. Namun tak lama kemudian, Aisyah tampak tidak suka dengan kehadiran Farid. "Aku nggak yakin dia sebaik itu. Jangan terlalu percaya orang asing, Sid," ucap Aisyah dengan nada tajam. Malam itu, Siti merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara langkah kaki di pekarangan belakang rumahnya. Saat ia mengintip dari jendela, ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan di bawah pohon jambu. Tapi saat Dimas keluar, tak ada siapa-siapa. Esok paginya, Dimas menemukan kalung perak miliknya, yang biasa disimpan di laci kamar, tergeletak di halaman belakang. Tak ada tanda-tanda maling. "Kenapa kalung ini bisa di luar?" gumam Dimas sambil mengernyit. Siti merasa mulai ada yang janggal. Namun Aisyah kembali muncul ke rumah dengan sup ayam dan senyum lebar. "Udahlah, kalian tuh mikirnya kejauhan. Kadang barang suka jatuh sendiri kok. Nggak usah takut," ucap Aisyah lembut. Siti merasa tenang. Kakaknya selalu tahu cara menenangkan pikirannya. Tapi tanpa sepengetahuan Siti, Aisyah menatap ke arah kamar Siti dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Malam makin larut. Siti berdoa dengan khusyuk, menyebut nama Allah berkali-kali agar rumah tangganya selalu dalam lindungannya. Tapi ia tak tahu, musuh sebenarnya sedang berdiri sangat dekat, bahkan tinggal selangkah di belakangnya. Kakaknya sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Angin yang biasanya sejuk kini berhembus dengan getir. Siti terbangun lebih pagi dari biasanya. Namun Dimas belum juga pulang dari ronda malam di balai desa. Ia gelisah. Biasanya Dimas pulang sebelum subuh. Jangan-jangan ada yang terjadi, bisik Siti dengan jantung berdebar. Ia keluar rumah, menyusuri jalanan kampung yang masih lengang, dan tiba di balai desa. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan suaminya. Beberapa warga juga mulai cemas karena Dimas benar-benar menghilang tanpa jejak. Warga kemudian melakukan pencarian. Mereka menyisir jalan setapak, pinggir sungai, hingga kebun kosong dekat perbatasan desa. Tapi Dimas seperti ditelan bumi. Farid muncul dan membantu dengan penuh semangat. Ia bahkan membawa beberapa teman dari kota untuk membantu pencarian. Farid mulai dekat dengan Siti, bukan dalam maksud buruk, tapi karena ia merasa berhutang budi pada Dimas. Namun, Aisyah tampak tidak senang. Ia kerap melarang Siti terlalu dekat dengan Farid. Dia itu orang luar. Niatnya belum tentu baik, Sid, kata Aisyah dengan nada penuh tekanan. Siti hanya bisa diam. Di satu sisi, ia mempercayai kakaknya. Di sisi lain, hati kecilnya percaya Farid tulus membantu. 3 hari setelah hilangnya Dimas,
seorang warga menemukan potongan baju Dimas di pinggir sungai, compang-camping dan penuh lumpur. Namun yang aneh, tak ada bekas darah sama sekali, dan tidak ada jejak kaki di sekitar sana. Di dekat situ, ditemukan pula kain hitam berbau menyengat, seperti bekas dibakar sebagian. Farid curiga ini bukan sekadar kecelakaan atau hilang biasa. Ada yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Gumamnya, Siti mulai kehilangan arah. Ia menangis setiap malam. Tubuhnya mulai kurus. Saat itu, Aisyah tampil seperti malaikat penyelamat. Ia yang mengurus kebutuhan rumah tangga, bahkan tinggal sementara bersama Siti. "Tenang ya Sid, apapun yang terjadi, kakak akan selalu ada buat kamu," ujar Aisyah sambil memeluknya erat. Namun Farid mulai memperhatikan gerak-gerik Aisyah yang tak biasa. Beberapa kali ia memergoki Aisyah berbicara di telepon dengan nada keras, lalu menutupinya begitu tahu ada orang lain. Malam itu, Farid memberanikan diri mendekati Siti saat Aisyah sedang keluar membeli makanan. "Siti, aku minta maaf, tapi aku harus bilang, kakakmu, aku curiga dia tahu lebih dari yang dia katakan. Bahkan mungkin dia terlibat." Siti kaget. Ia menatap Farid dengan bingung dan marah. "Kakakku sudah seperti ibuku sendiri. Jangan fitnah dia, Farid." Farid hanya bisa menunduk. Tapi dalam hati, ia tahu kebenaran sedang menunggu untuk dibuka. Dan Aisyah takkan tinggal diam. Malam itu, saat Siti sudah tertidur karena kelelahan menangis, Aisyah masuk ke kamarnya diam-diam, menatap wajah adiknya. "Maaf, Sid, semua ini kulakukan karena aku cinta dia lebih dulu. Tapi kau yang mengambilnya dariku." Lalu ia meninggalkan kamar, membawa sebuah kunci kecil berwarna emas dari lemari Siti tanpa sepengetahuan siapapun. Beberapa hari berlalu sejak penemuan kain hitam di tepi sungai. Siti mulai terlihat lebih tenang berkat dukungan Aisyah. Meskipun luka di hatinya belum kering, namun Farid belum menyerah. Ia yakin ada yang ditutupi oleh seseorang yang sangat dekat dengan Siti. Malam itu, Siti merasa ada sesuatu yang aneh dengan lacinya. Ia biasa menyimpan surat-surat penting milik Dimas, termasuk sebuah buku catatan kecil. Tapi saat ia mencarinya, laci itu kosong. Di tempat lain, Aisyah bertemu seseorang misterius di dalam rumah kosong. Ia menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain putih. "Pastikan ini nggak pernah ditemukan. Aku sudah urus semuanya. Tinggal Siti yang harus menyerah." Laki-laki itu hanya mengangguk lalu pergi. Aisyah berdiri sendirian di ruangan gelap, lalu tertawa kecil. "Dimas, kau lebih baik hilang daripada kembali dan menyakitiku lagi." Malam harinya, Siti memberanikan diri bertanya pada Aisyah dengan suara bergetar. "Kak, Dimas pernah dekat sama kakak dulu ya?" Aisyah terdiam sejenak, lalu dengan senyum pahit, ia menjawab pelan, "Apa kamu yakin ingin tahu, Sid?" Siti tercekat. Ia belum tahu bahwa pertanyaan itu akan membuka pintu neraka yang sesungguhnya. Siti tak bisa tidur semalaman setelah pertanyaan terakhirnya dijawab Aisyah dengan senyum misterius. Hatinya dipenuhi rasa takut, kecewa, dan marah. Ia mulai merasa selama ini dirinya hidup dalam kebohongan yang dibungkus kasih sayang. Keesokan harinya, Siti mengajak Farid bertemu secara diam-diam di rumah kosong milik almarhum kakeknya. "Aku nggak sanggup terus begini. Aku harus tahu kebenarannya sampai akhir, meski itu menghancurkanku," kata Siti dengan mata berkaca-kaca. Farid menunjukkan rekaman suara yang diam-diam ia ambil saat Aisyah berbicara di rumah kosong. "Kau lebih baik hilang, Dimas, daripada kau kembali dan menyakitiku lagi." Siti menutup mulutnya. Tubuhnya lemas. Ia tak bisa menyangka lagi, Aisyah memang menyimpan dendam sejak lama. Malam itu, Siti memutuskan berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia berakting lemah dan penuh ketergantungan pada Aisyah, berharap Aisyah lengah. Dalam diam, ia menyiapkan perekam suara kecil dan menaruhnya di ruang tamu. Ketika Siti berpura-pura menangis dan berkata, "Kak, aku nggak sanggup kehilangan Dimas. Kadang aku mikir lebih baik aku ikut dia." Aisyah, yang selama ini kuat, justru terpancing emosinya.
Ia akhirnya mengaku dengan nada pelan dan menusuk. Dimas milik kakak. Tapi kamu merebut dia dariku. Kamu tahu sakitnya jadi bayanganmu sendiri, Sid? Aku nggak bunuh dia. Aku cuma membuat dia hilang. Dia harus pergi. Tangis Siti pecah. Di mana Dimas sekarang? Namun Aisyah justru tertawa getir dan berkata, kamu nggak akan pernah bisa ketemu dia lagi. Keesokan paginya, Farid membawa rekaman itu ke kepala desa dan polisi. Proses pencarian dibuka kembali, namun dengan arah baru, menyelidiki Aisyah sebagai pelaku utama. Setelah 2 hari pencarian intensif, Dimas ditemukan dalam keadaan hidup namun lemah, terkurung di ruang bawah tanah gudang tua milik Aisyah di pinggir desa. Ia sengaja ditinggalkan dengan pasokan air dan makanan minimal agar tidak mati, tapi cukup untuk bertahan. Aisyah ditangkap. Dalam interogasi, Aisyah menangis namun juga menertawakan nasibnya. Aku hanya ingin dia kembali mencintaiku, tapi dia memilih adikku. Kamu tahu rasanya jadi pilihan kedua. Beberapa minggu kemudian, Dimas mulai pulih dari trauma. Siti menangis di pelukannya saat ia bangun dari tidur panjangnya di rumah sakit. Farid masih ada di samping mereka, memastikan semua baik-baik saja. Aisyah dijatuhi hukuman penjara atas penculikan dan percobaan pembunuhan. Namun Siti tetap mengirimkan pakaian dan makanan ke penjara. Aku nggak akan pernah bisa benci kakak 100%. Dia tetap bagian dari hidupku. Tapi aku harus belajar melepaskan dia dari hatiku. Siti dan Dimas memulai hidup baru. Mereka pindah ke kota kecil lain untuk menghindari trauma lama. Sementara Farid kembali ke kota, setelah mengantar keduanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Farid. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati bersama kebohongan itu. Semua ini karena pertolongan Allah, Sid, bukan aku. Kadang, orang yang terlihat paling peduli adalah yang paling berbahaya. Tapi Allah selalu membukakan jalan bagi mereka yang sabar dan percaya. Siti belajar satu hal. Kasih sayang sejati bukan hanya soal siapa yang paling dekat, tapi siapa yang paling jujur.